Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Himaster. Perkenalkan, nama saya Hugai Panirkenzi. Nama saya Rusdan. Baik, di tema podcast pada kali ini yaitu lepas jabatan pegang cangkul, kami kedatangan salah satu senior Himaster yaitu Bang Nopal. Nah, Bang Nopal, boleh nih perkenalkan diri Bang Nopal dulu? Bisa. Perkenalkan, nama saya Novali Pratama Putra, mahasiswa angkatan 2021 jurusan peternakan. Oh, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya skripsi gitu ya, Bang? Betul, lagi di fase skripsian. Kemarin juga habis semhas. Selamat Bang hari semhas juga. Masih panjang. Masih harus ke PDD lagi, satu tahap lagi. Wah, itu Kak, kalau ngurus semhas kemarin tuh Bang, berapa lama tuh dari? Kalau ngurus semhas dari penelitian sih Desember, mungkin 6 bulan sih, lumayan cukup lama. Kemudian semhas ini masih nunggu tes TOEFL sama publikasi jurnal. Kemudian langsung ke sidang akhir gitu. Oh, jadi Abang kemarin buat jurnal juga? Enggak, skripsi saya draft skripsi. Beda sama teman angkatan 2021 yang lain yang itu pakai draft jurnal. Tapi kita tetap kalau buat skripsi itu nanti mempublikasikan jurnal, tetap bikin jurnal juga untuk syarat untuk sidang gitu. Jadi nanti ada namanya LOA. Nah, LOA itu dipakai buat syarat sidang begitu. Oh, Gitu. Nah, jadi lagi di fase inilah gitu. Oh, jadi Bang, sebelum makin jauh nih pertanyaan kita nih, kita balik ke tema aja dulu. Boleh. Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan dulu sama Huga. Jadi boleh dong cerita dikit Bang. Boleh. Jadi dulu kan aktif banget tuh di kampus. Betul. Terus ada nggak sih Bang momen-momen kaget gitu atau kenapa bisa nyasar ke dunia peternakan? Apa sih yang bikin Abang tertarik gitu, terjun ke sini gitu? Oke. Ya. Ya. Kalau dibilang aktif di kampus, saya sampai hari ini masih aktif di kampus. Dan nanti kita sebentar lagi kan bayar UKT kan. Iya. Nah, sebentar lagi kita baru UKT guys. Jadi saya masih aktif. Kalau untuk kenapa nyasar ke dunia peternakan, jadi saya cerita sedikit ya. Kenapa saya masuk ke jurusan peternakan Unmul, karena saya SMK-nya itu SMK Negeri 9 Samarinda. Kebetulan saya ngambil jurusan agribisnis ternak unggas. Kemudian pada saat kelas 3 itu ada seleksi, waktu itu SNMPTN namanya. Kalau mungkin sekarang itu namanya SNBP ya. DP. Nah, saya ikut seleksi SNMPTN, kemudian alhamdulillah lolos dari SMK 9. Itu ada 2 orang yang lolos, saya dan teman saya namanya Zekra itu. Kemudian berorganisasi di jurusan peternakan, khususnya di himpunan mahasiswa peternakan. Tapi tidak hanya di Himaster saja, saya juga waktu itu mengikuti DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Paperta Unmul. Kemudian saya di situ menjadi bagian dari Komisi A itu pada tahun 2022. Dan pada tahun 2022 itu juga saya menjadi staf KPSDM gitu di periode 2022 Himaster. Kemudian di 2023-nya saya menjabat sebagai ketua umum dan di 2024 menjabat sebagai ketua DPP begitu. Untuk berorganisasi itu Abang dari semester berapa Bang? Sudah berorganisasi? Saya berorganisasi dari maba sih sebenarnya. Sudah sering ikut-ikut senior-senior kita, abang-mbaknya berkegiatan itu saya sering datang ke sekre, ke himpunan, kemudian saya juga ikut kegiatan-kegiatannya, dan juga 2022-nya sudah aktif menjadi pengurus staf KPSDM. Gitu. Lumayan banyak juga ya Bang, Ya, organisasinya gitu ya. Lumayan. Oke. Dari semua pengalaman organisasi Abang itu kayak ada nggak yang ternyata kepake banget nih pas mulai usaha, atau justru ada hal-hal yang Abang pelajari dari nol lagi? Oh iya. Kebetulan saya ini sebagai mahasiswa ya, saya juga punya rutinitas setiap malam dulu. Jadi saya setiap kali pulang kuliah ikut rapat, berorganisasi. Saya juga aktif membantu orang tua berdagang gitu. Kemudian hari ini saya demisioner, saya bekerja di sini. Jadi saya hanya ABK ya di sini, des anak kandang aja ya di Agrobetapus ini. Disclaimer dulu, saya bukan yang punya ini. Kira-kira impactnya apa? Oh, banyak sih menurut saya. Kalau menurut saya selama berorganisasi ini ikut andil di dalam Himaster, impact bagi saya itu adalah yang paling penting, pertama manajemen waktu saya. Meskipun satu kendala saya waktu itu, bahkan sampai hari ini sih,
kendala saya? Ada yang tahu nggak? Apa? Nggak ada yang tahu ya? Ya, oke. Kendala saya itu telat bangun pagi. Kalau Telat itu bangun pagi. Umum sih kayaknya. Ya, jadi manajemen waktu saya itu kurangnya itu di bangun pagi tadi. Kenapa? Karena aktivitas di kuliah itu kan pagi ya. Jadi saya dulu sering telat juga. Jujur aja, sering telat kuliah. Tapi karena aktivitas itu kan dari pagi sampai malam. Terus kemudian hal yang saya pelajari dalam organisasi sampai pada hari ini adalah selain manajemen itu koordinasi sih, komunikasi yang intens, dan juga relasi-relasi yang sudah saya dapatkan selama berorganisasi itu terpakai hingga hari ini. Bahkan tempat kita kerja hari ini, tempat saya kerja hari ini kan berangkat dari program kerja Himaster waktu itu. Kemudian saya demisioner karena skripsian juga sambil banyak waktu luang, membutuhkan dana juga, jadi waktu itu lobby ke sini gitu. berarti impact dari organisasi itu berpengaruh banget ya Bang kita. Kalau menurut saya sangat berpengaruh. Begitu. Tapi jauh sebelum saya bekerja itu ada lagi teman-teman yang lebih berpengaruh dibanding ini. Tahap pertamanya lah. Tahap pertama itu pada saat saya KKN gitu. Pada saat saya KKN itu sudah jelas di situ. Saya karena kebiasaan berkoordinasi, berkontribusi di dalam organisasi, sehingga saya itu mengerti nih bagaimana alur-alurnya ketika harus kita nimbrung di masyarakat misalkan. Kemudian kita membuat program kerja, membuat kegiatan, kemudian bagaimana manajemen konflik yang terjadi pada saat KKN gitu. Sehingga itu sudah terasah gitu. Kemudian setelah saya KKN kan saya lanjut skripsian sambil bekerja di sini gitu. Dan kebetulan baru 3 bulan. Dan sama, bekerja di kandang pun ada impactnya karena organisasi itu tadi. Bagaimana komunikasi yang intens sama pimpinan, sama teman-teman rekan kerja begitu. Angkat kaki boleh nih? Boleh Boleh ya. santai-santai. Ini boleh gitu. Ini kan? Ya Oke. itu potongannya. Mana. Oke bang. Oke bang, kita mungkin sebelum ke depan kita lanjut lagi ya. Bertanya kita dan selanjutnya. Boleh. Jadi kita kan sebagai mahasiswa gitu, yang mungkin punya idealisme soal dunia peternakan. Misalnya soal kedaulatan pangan atau keberlanjutan. Jadi gimana abang ini menyimbangi itu semua sama realita kerja yang kadang nggak seindah di buku. Ya, baik. Tentang kalau kita membahas idealisme ya teman-teman, apalagi kita kan anak pertanian, khususnya peternakan ya. Kedaulatan pangan kan kita juga membahas tentang protein hewani, otomatis. Bagaimana caranya kita teman-teman mahasiswa peternakan ini memikirkan ke depannya bagaimana ketahanan pangan kita nanti. Realitanya di lapangan, wah, kalau untuk realitanya di lapangan sih bisa teman-teman lihat. Bahwasanya di sini kalau menurut saya antara peternak dan seluruh stakeholder peternakan termasuk kita mahasiswa itu sangat mendukung bagaimana protein hewan ini terpenuhi di Kaltim gitu. Seperti yang teman-teman lihat di Agrobetapus ini banyak ternak ya di sini ya. Khususnya ruminansia kecil, tidak hanya kambing, tapi kita juga di sini punya domba. Gitu. Sehingga harapannya kebutuhan protein hewani di Kaltim ini akan terpenuhi. Meskipun kalau kita lihat masih dalam kondisi defisit teman-teman, masih kondisi kurang gitu ya. Realitanya ya masih kurang gitu. Untuk kedaulatan pangan kita tuh masih kurang sebenarnya. Apalagi kalau kita membahas domba di Kaltim, itu sebenarnya gimana ya, simpang siur juga karena masih banyak masih ada peraturan yang membatasi itu masukin domba ke Kaltim ini ya kan. Sehingga ketika kita contohnya kemarin kurban, kalau di mata pengusaha atau mata pebisnis kan kurban ini peluang gitu ya. Tapi kalau di mata kita sebagai mahasiswa, biodiversity atau keragaman hewan ini
kebutuhan protein ini, itu kan tidak hanya dari sapi saja, tapi juga dari unggas-unggasan termasuk kepada ruminansia kecil begitu. Jadi ketika itu pada saat hari kurban, otomatis domba ini kan, kambing dan juga sapi ini kan dikurbankan begitu. Otomatis semua masyarakat merasakan daging begitu. Nah, inilah yang menjadi fakta realita di lapangan. Namun ketika kalau kita lihat bagaimana proses pemasarannya, kendalanya satu kalau domba di sini teman-teman. Kendalanya adalah kesulitan administrasinya, sehingga keterlambatan pengiriman dan juga bagaimana domba ini ditahan di karantina, ditahan di sini sehingga lambat masuknya. Tuh. Sebagai kaum idealis yang mengerti akan ini, ya sebenarnya ini adalah persaingan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ya sebenarnya ini sama-sama kita seluruh peternak atau mahasiswa atau stakeholder pemerintahan di Kaltim ini kan mendorong nih bagaimana kedaulatan pangan di Kaltim begitu. Ya harusnya kita sama-sama kompak gitu. Nah gitu kondisi realitanya teman-teman. Oh, berarti segitu rumitnya ya Bang ya? Untuk pangan masuk ke Kalimantan ini. Itu Iya. khususnya domba. Iya, karena kayak dibatasi oleh peraturan-peraturan Ya, Kaltim seperti gitu. itu yang kita rasakan hari ini kan. Ya, mungkin next untuk teman-teman lama dari dunia aktivis itu masih ada nggak terlibat atau bantu-bantu juga, Bantu-bantu dalam hal apa ini? bantu-bantu abang misal kayak di kandang ini? Oh, tentu kalau misalkan teman-teman aktivis dalam satu pergerakan saya, sampai hari ini silaturahmi kami masih terjaga di kampus maupun dimanapun, bahkan di tongkrongan pun masih ada begitu. Cuman bedanya mungkin kalau dulu kan kita turun ke jalan ya. Iya. Kalau hari ini kita cuman melihat bagaimana dinamika di dalam negara ini gitu. Kalau misal abang nih bisa dikasih kesempatan untuk balik ke masa-masa awal semester 1 tuh, sebelum apa ada nggak yang mau abang perbaikin sebelum sampai di titik ini? Alhamdulillah kalau menurut saya sih tidak ada. Saya tidak merasa perfect ya, atau saya tidak merasa sempurna, tapi saya sudah cukup dengan apa yang sudah saya cari dari semester 1 hingga hari ini. Gitu. Mungkin kebiasaan buruk saya aja sih, nggak bangun pagi gitu. Oh itu emang udah umum ya naluri. Iya gitu. Nah kalau misal untuk mahasiswa yang aktivis juga dan mahasiswa yang baru lulus juga ini, ada nggak saran dari abang untuk mereka gitu yang mau terjun ke dunia usaha juga? Dunia kerja gitu ya. Iya, dunia kerja. Pesan saya sih satu. Kehidupan kerja itu bukan berarti kita ini seperti kampus. Teman-teman yang sudah mulai mencari kerja atau mau membangun usaha, itu adalah tahap pertama gitu untuk masa depan kalian semua begitu. Jadi terima fakta lapangan, tetap semangat dan juga harus disiplin. Itu aja sih. Nah jadi untuk pertanyaan terakhir nih bang dari kami untuk penutup podcast pada hari ini itu, abang pengen nggak dikenal abang tuh pengennya dikenal sebagai apa sih, kayak aktivis yang jadi peternak yang masih idealis, atau ada identitas lain yang mau abang pegang gitu? Oke, identitas lain mungkin ya. Karena saya juga nggak pengen dikenal, saya juga nggak pengen dikasih apa ya, seperti gelar aktivis apa segala macam, enggak. Kalau saya sih lebih ke ya udah Novaldi yang pada umumnya gitu aja sih. Karena kalau bagi saya menjadi aktivis peternak juga, saya nggak pernah teriak-teriak di jalan juga membela peternak begitu kan. Karena menurut saya ya itu berlebihan gitu. Karena saya membantu apa yang bisa saya bantu gitu. Begitu aja sih. Jadi kayak sesuai ini aja sih bang, kayak idealis gitu aja. Ya begitu. Ya mungkin untuk podcast hari ini udah selesai. Mau udah selesai ya? Iya. Oh iya. Gak kerasa juga waktu udah sampai selesai gini, kayak padahal baru beberapa menit aja kayak. Oh iya gitu aja. Siap. Ya mungkin
untuk sekian dari podcast si Master kami dengan tema lepas jabatan pegang cangkul. Saya Rusdan. Saya Uga. Saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Bye bye. Ya,